Jadi si bonekanya itu tiba-tiba ada, tapi pas orang cari-cari teh nggak ada lagi, gitu. Tiba-tiba ada. Oke, aku sudah merinding. Ada seorang perempuan menggunakan pakaian orang Belanda dan itu bentuknya bule. Saya rasa kamu lihat itu tadi. Dia cuma kayak mau nunjukin sini loh gitu. Setiap tempat adalah sebuah buku yang terbuka, menunggu untuk dibaca. Di dalamnya, kita akan menemukan pelajaran tentang keberagaman, toleransi, dan pentingnya melestarikan warisan budaya. Dengan memahami cerita di balik setiap tempat, kita dapat membangun empati, menghargai perbedaan, dan menjadi manusia yang lebih baik. Ah, dia. Yo, mangga. Siap, Om Edi. siap mangga. Jadi kemana ini teh? Jadi kemana ini teh? Iya, saya teh pengen ngajak jalan-jalan tipis-tipis lahnya. Kemana? Di Bandung mah selalu banyak cerita yang mistis-mistis. Oke. Nah, ujungnya saya akan ajak ke satu tempat yang udah legend bisa di Bandung, lama kosong. Tapi sebelum ke sana, kita lewatin jalan-jalan di Bandung yang udah legend pisan lah. Pasti banyak yang tahu juga tempat-tempat itu. Kita lihat Oke. tempat itu. After you. Lah, gaskeun. Siap, Sin? Berangkat. Berang-berang pakai tongkat, berangkat. Jadi ini mau kemana nih kira-kira nih? Nah, ada satu tempat yang mau saya ajakin, salah satu tempat yang sudah berdiri lama di Bandung sebenarnya. Fungsinya juga sangat luar biasa, dikenal sampai ke seantero dunia Ini sebenarnya teh kuis, tempat itu. kuis atau bukan ini teh? Nggak aja, biar penasaran ini mah. Oke. Nah, Cindy, kalau hari ini kita akan melewati satu jalan yang udah terkenal banget di Indonesia lah. Karena si jalan ini sempat menginspirasi sebuah film. Oh, film apa tuh? Ada film namanya The Doll. Oh iya, tapi aku sempat denger sih ceritanya, tapi nggak Kenapa? tahu ya. Apa yang kamu tahu? Katanya ya. Aduh, aku merinding lagi. Katanya tuh di situ sempat ada yang sering kecelakaan gitu. Terus ada boneka yang dipasang di pohon gara-gara Jalan apa sih? Nah, ada pohon di situ pokoknya nanti. Terus ceritain lagi sih. ini menuju. Jadi ceritanya, Mang, dulu berapa artikel yang saya cari tahu juga. Konon dulu teh di daerah situ teh sekitar tahun 80-an sepertinya. Sempat ada rumah makan yang cukup terkenal daerah situ teh. Aku tahu bahwa Kasiliwangi itu rumah makan. Iya, betul. Bahwa Kasiliwangi. Anak-anak sekarang nggak tahu, Mang. Nggak tahu. Lampu sel matiin Sin. Iya benar. Rumah Iya. makan Sunda. Rumah Iya, Kasiliwangi itu bener. rumah makan Sunda. Di dalam sini banget. Enak banget makanannya. Ya, si makanannya di situ, terus ada satu keluarga mau makan di situ. Terus ketika persiapan mau turun, entah gimana kejadiannya, si orang tua teh ngelos si anaknya teh perempuan masih kecil. Terus tiba-tiba si anaknya tuh lari ke area jalan yang kita lewati sekarang ini, guys, jalannya. Oke, aku sudah merinding. Kenapa ya? Banyak pohon karet nih di sebelah kita nih. Ya, si anak itu lari ke jalan ini sambil membawa boneka dan konon sampai terjadi kecelakaan, tertabrak, anak ini tidak terselamatkan. Meninggalnya mah di rumah sakit. Tapi setelah kejadian itu, konon bonekanya hilang, Mang. Si bonekanya teh dicari-cari sama keluarga karena itu memang boneka kesayangan si anak kecil ini. Dicari-cari beberapa waktu setelah kejadian, nggak ketemu juga. Sampai satu waktu tiba-tiba si boneka itu tergantung di antara pohon gitu loh. Pohon yang mana? Daerah sini nih, turun Oke. dikit lagi ya. Nah ini tuh sebelah kiri. Mana nih? Mana nih? Sini dulu sebelah kiri. Dulu rumah makan Bapak Kasiliwangi itu sebelah sini. Nah, di dalam situ ada rumah makan. Oke. Tapi ini ngomong-ngomong bonekanya di sebelah mana ya? Nah, pohon-pohonnya tuh di depan sini, Mang. Oh, di sini. Daerah depan sini. Sini
pohon-pohonnya teh. Jadi si bonekanya itu tiba-tiba ada. Tapi pas orang cari-cari teh nggak ada lagi gitu. Tiba-tiba ada. Itulah jadi cukup menjadi sebuah cerita yang lumayan dikenal di anak-anak era 2000-an. Ya, melegenda. Yes, kita udah nyampe di satu tempat yang Unik, unik. unik, Ini kan unik banget. keren tempatnya. Keren tapi mah enggak, ini tempatnya keren. Iya, Keren banget. tempat yang cukup bersejarah untuk kota Bandung karena sini ini tuh dibangun sekitar tahun 1800-an. Di mana waktu itu ada wabah yang menjalar ke seluruh dunia seperti kita sebelumnya kemarin. Pandemi kan kemarin. Kalau dulu penyakitnya malaria. Nah, dia. Malaria itu diperlukan sebuah obat, akhirnya dicari-cari obat, ketemulah obatnya itu kina. Nah, si kina ini perlu diproses kan pastinya. Nah, untuk kebutuhan kina, hampir seluruh dunia teh dibuatnya di tempat ini. Oh, di sini. Begitu Betul. ya, Mbak Edia. Jadi secara tempat memang tempat ini kenapa saya ngajak ke sini ya, ini historical banget. Tempat ini sudah melewati banyak cerita berarti yang dia, dimana dibuat saja di zaman Belanda. Kemudian di zaman Belanda kita tahu ada transisi masuk ke zaman Jepang. Dari zaman Jepang barulah masuk masa-masa Indonesia. Nah, yang menarik dari tempat ini, konon. Nah, iya ya. Ini aku dari tadi loh, dari mulai masuk udah mulai nih. Bukan Tapi suara gogog yang tadi ya. oh, bukan. Karena dari tadi teh gelisah pisan, Mang Edi. Iya, dari tadi, dari awal masuk aku udah gelisah. Nggak tahu sih karena emang kalau biasanya ke tempat yang udah lama nggak diinin, kalau aku suka merasa tapi ya udahlah gitu kayak ya udah. Wajar, Merasa wajar. naon. Iya merasa takut gitu Ada tapi gitu. berani. Merasa terintimidasi. Muriding, anu muriding teh, Iya, muriding. ada tadi di sana. Muringkak. Ada. Ini juga Ada pasti, Berat. pasti. Jangankan saat ini, kalau sekarang kan tempatnya memang sudah kosong, sudah tidak beroperasi malahan. Konon cerita-cerita dari karyawan yang pernah bekerja di sini, saat ini masih beroperasi saja, banyak kejadian yang pernah mereka alami. Seperti seperti satu aja deh contohnya. Banyak kejadiannya sebenarnya, jadi ada beberapa sosok yang pernah mereka lihat. Yang pertama, ada seorang perempuan menggunakan pakaian orang Belanda dan itu bentuknya bule. Saya rasa kamu lihat itu tadi. perempuan mau pakai baju. Perempuan noni. Udah lihat kan tadi? Hah? Tadi ningali. Saha? Ningali. Tanya. Tapi nggak mau ngomong. Gak mau ngomong, saya tahu. Karena papasan. Di mana kamu lihat tadi? Tadi pas aku lihat di sini pas masuk sini. Awal area sini. Awal-awal ya? iya, pas masuk. Itu yang pertama yang sering banyak dibicarakan sama orang sini, Kang. Jadi selain itu juga ada sosok yang lain sebenarnya. Terkadang ada laki-laki bule yang masih berkeliaran di sini, masih jalan-jalan seperti inspeksi dengan pakaian putih-putih juga safari kayak gini. Oh, nyanyi. Nah, itu juga ada. Terus juga ada sosok yang di daerah sini teh tidak jauh ada kucuran air gitu ya, seperti buat wudhu lah bentuknya mah. Tapi dia teh sering terlihat ada di situ, kernya seueuh. Padahal kan ini lokasinya bukan buat nyuci gitu. Si perempuan itu teh sering terlihat dan itu beberapa sosok yang pernah terlihat di sini. Seru. Mulai. Itu bagus sih treatment kita kalau pertanyaannya kan gitu kayak tadi kayak Cindy kalau misalnya datang ke suatu tempat ini teh nggak enakan pasti merinding gitu. Cara protek yang harus kita lakukan adalah seperti itu tadi. Iya, eta nggak Tapi kan beberas, ada juga yang nggak bilang- beberas sebenarnya. Enggak, tapi katanya ada yang bilang kita sompra, jangan juga katanya. Nah iya itu. Iya, Tong sompra, beda. tong sompra. Sompral teh kalau dalam artian memang datang untuk
menantang ya. Kalau memprotek diri ketika kita datang ke tempat seperti ini, terus gue akan takut nih, ada orang mau nggak ganggu, sok emang terserah. Ya itu mah tidak salah gitu. Kalau namanya sompral mah wajar lah. Ketika rumah kita, misalnya kita datang tamu, terus tamu nateh sengenahna gitu. Sompral, ya otomatis itu biasanya si pemilik rumah pasti akan ada satu tindakan kan. Kalau secara manusia pun begitu. Nah di mereka teh kurang lebih sama kayak gitu. Gimana sih? Masih ada? Masih ada? Enggak, aku merasanya dia tuh selalu melihat ke sini dan gitu loh, gitu. Nah, makanya aku dari tadi sebenarnya nggak lihat AA nggak. Cin, tapi kan saya mah rada susah ya memvisualisasikan yang kamu lihat. Ya. Coba dideskripsikan, diceritakan yang kamu lihatnya. Dari tadi teh, noninya teh umur berapa, kira-kira apa yang bisa kamu visualisasikan aja dalam kata-kata. Kalau yang aku ini sih ya, yang aku rasain dan ya tadi papasan gitu, cantik sih ya, selayaknya orang Belanda, cantik, Bule lah tidak gitu ya. terlalu tua, tapi Oke, tidak siap. terlalu muda juga sih. Tinggi nggak? Tinggi, Terus ngelihat ke kamunya terganggu atau ramah kayak enggak dia cuma Tuh, Mang Edi cerita nanya-nanyanya. Dia makin deket Iya. ke sini tau. oke. iya benar. Sini terus aja. Dekat. Terus. Mau nggak kenalan sama dia? Mau kenalan nggak? Kata Mang Angga. Mau sih. Kita coba, mudah-mudahan bisa. Biar dia melihat secara detail apa yang dia lihat. Dia bilang cantik kan tadi. Ayo kita buktikan cantik atau tidak. Gimana sih? Mau nggak? Iya, boleh. Boleh. Ayo. Kamu tutup mata, terus fokus. Oh. Naon? Tangan boleh angkat dikit. Oke, nanti kalau ada yang ngerasain sesuatu, kamu ikutin aja. Kalau ada visualisasinya seperti apa, kamu boleh cerita ya. Apa yang kamu lihat ada nggak? Ada. Kamu boleh cerita apa yang dirasain, apa yang kamu lihat. Ini sih, ya Allah. Dia cuma kayak mau nunjukin sini loh gitu. Oke. Ke tempat. Sosoknya kayak apa? Iya Noni. Kamu lihat lagi mukanya. Udah, ah. Yakin Gimana? cantik? Udah, ah. Kan ceritain ke aku. Cindy, ceritain ke aku yang kamu lihat. Ternyata Udah Aja cukup. kenalan. udah cukup. Udah cukup, ya udah. Udah cukup. Istighfar. Gimana Cindy? Kan barusan dibantuin sama Mang Angga supaya Iya. Cindy cerita ke aku Iya, yang bener. dilihat kayak gimana. Belum diceritain udah kabur ya? Iya. Iya, soalnya tadi aku udah nggak kuat, ah. Ternyata apa yang aku lihat kan tadi aku bilang cantik. Ternyata pas aku, sorry, aku menjamin mata, terus kayak makin deket, dia makin ngajak ke dalam sana. Terus Kamu ngerasa ada tarikan gitu? ada ini kayak terus aja kayak. Sini oke. kamu sini Iya, sini. kayak gitu. Dia di sana karena dia diamnya di sana sekarang tempat gelap itu. Terus sorry mukanya itu nggak secantik yang pas tadi ketemu. Agak ya tidak sempurna lah. Iya, itu adalah salah Terima satu kasih, sosok yang saya ceritain tadi. Ketika masa transisi dari Belanda ke Jepang teh memang banyak kejadian di mana orang-orang Belanda disakiti lah sama orang-orang Jepang, termasuk para perempuannya juga kena imbas dari ekspansi orang-orang Jepang. Salah satunya yang kita lihat barusan. Karena di sini teh cenah ada kan, Mang Edi juga lebih tahu mungkin. Ini teh sama kantor yang seberangan teh kan sama. Terus di tengahnya ada jalan raya kan. Iya. Konon di bawah jalan raya ini teh ada lorong yang bisa kita lewatin untuk masuk ke kantor seberang. Tuh, ada gorong-gorong buat Ya. nyambungin. Lewat mana nih? Sana. Nanti Oh, abis ini, ini, abis belakang ini, sini. abis cut ini kamu boleh main ke Oh situ. enggak. Enggak. Jadi gitu guys, ini cerita jalan-jalannya Ghost Rider. Jadi kalau biasa jalan motoran itu ke tempat yang menyenangkan, ngopi di tempat yang enjoy. Nah, di Ghost Rider kita akan ngajak teman-teman untuk jalan-jalan ke tempat yang cukup berbeda, sambil kita ceritain dan rasain apa yang ada di sini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Berikutnya. Ghost Rider di Bandung banyak yang menarik banyak, untuk diceritakan. banyak. Ya, Mang Angga. Banyak. Kalau kalian punya saran tempat kita harus kemana, motorannya kemana, boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, komen. Nanti kita jalan-jalan kemana lagi, tungguin ya.